Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran clearing lanjutan dari video sebelumnya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara pada mata kuliah operasional dan risiko bank dengan judul materi mengenai clearing. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kepada mahasiswa perbankan syariah khususnya dapat mengerti dan memahami tentang apa itu clearing dan bagaimana transaksi layanan clearing tersebut dilaksanakan di perbankan yang ada di Indonesia. Selamat menyimak slide berikut ini. Dari video sebelumnya, kita mengetahui siapa saja bank-bank peserta clearing. Sekarang akan kita bahas mengenai warkat dan dokumen clearing. Pada pemaparan sebelumnya, bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam clearing adalah warkat-warkat dari bank peserta clearing, diantaranya yaitu berupa cek, biliet giro, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, nota kredit, dan surat berharga lainnya. Nah, gambar di sebelah kiri ini adalah contoh dari alat pembayaran tersebut, yaitu alat pembayaran bukan tunai yang nantinya diperhitungkan atas beban atau untuk keuntungan rekening nasabah atau bank melalui transaksi clearing. Lalu di bawahnya adalah gambar berupa dokumen clearing. Nah, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan clearing. Dan ini merupakan alat kontrol dalam perhitungan clearing, yaitu berupa bukti penyerahan atau pengembalian warkat debit atau warkat kredit dari masing-masing bank peserta clearing. Nah, contohnya adalah nota debit keluar. Ini adalah warkat debit yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk keuntungan nasabah bank yang bersangkutan yang menyampaikan nota debit tersebut. Dan demikian juga dengan sebaliknya. Lalu nota kredit keluar adalah nota yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat tersebut, ya. Demikian juga dengan warkat sebaliknya, yaitu misalkan nota kredit masuk. Nah, ini adalah sebagai contoh salah satu warkat clearing, yaitu berupa satu lembar cek, ya. Apa yang harus diperhatikan di sini, ya? Karena ini cek, maka harus diberikan tanda silang di sebelah kiri atas, ya. Sini kita perhatikan di pojok kiri atas itu ada silang 2, ya. Karena ini cek berarti ini hanya bisa di-clearingkan atau dipindah bukukan, ya. Selanjutnya, jangan lupa diperhatikan adalah ketentuan formalnya dalam pengisian warkat. Di antaranya adalah tanggal efektif, ya, lalu jumlah nominalnya, lalu terbilangnya, ya. Jangan lupa selanjutnya adalah adanya tanda tangan. Sini ada tanda tangan basah pemilik rekeningnya, ya. Nah, lalu di situ dibubuhkan stempel clearing dari bank penerima warkat tersebut, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh warkat yang akan di-clearingkan, yaitu berupa cek. Selanjutnya, nanti kalau ada biliet giro atau warkat-warkat lainnya, maka dalam pengisian ketentuan formal warkat, tetap harus diperhatikan dan diteliti warkatnya agar tidak terjadi penolakan warkat oleh bank tertarik. Pada slide ini diberikan contoh sederhana untuk proses transaksi clearing, yaitu di mana bank sebagai intermediari untuk menagihkan kepada bank lainnya yang dituju dari warkat yang diserahkan oleh nasabahnya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut.
Bapak Abbas adalah nasabah Bank BNI ITB. Bertransaksi pembelian dengan Pak Badrun yang merupakan nasabah Bank Mandiri Bandung. Setelah menerima cek dari Bapak Abbas, lalu Bapak Badrun menyetorkan cek tersebut ke Bank Mandiri, di mana nantinya Bank Mandiri melakukan proses clearing ke Bank Indonesia sebagai penyelenggara clearing, yaitu untuk menagihkan warka tersebut ke Bank BNI atas beban rekening Bapak Abbas. Proses clearing dilakukan di Bank Indonesia. Selanjutnya, apabila saldo dari Bapak Abbas mencukupi, maka proses penagihan dari Bank Mandiri tidak ditolak dan rekening atas nama Bapak Abbas akan didebet atau dibebani sesuai dengan jumlah uang yang ada pada warakatnya. Setelah tidak ada tolakan dari Bank BNI, maka proses selanjutnya di Bank Mandiri akan mengkreditkan untuk keuntungan rekening Bapak Badrun. Jadi demikian tadi itu adalah ilustrasi dari proses clearing yang berada pada satu wilayah clearing yang sama. Berikut ini diuraikan mengenai sistem clearing yang dilaksanakan di Bank Indonesia. Ya. Yang pertama adalah sistem manual. Lalu ada sistem semi-otomasi, ada sistem otomasi, ada sistem clearing elektronik. Di sini sistem manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Ya, lalu sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilahan warkatnya dilakukan manual oleh setiap peserta clearing. Dan sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Lalu yang terakhir adalah sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Ya. Jadi demikian sistem yang ada dalam penyelenggaraan clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sekarang kita lihat sistem clearing manual. Adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya dan pembuatan biliet saldo clearing serta pemilahan warkat itu dilakukan secara manual oleh setiap peserta clearing. Di sini ada dua tahap yang harus diikuti oleh setiap peserta clearing, yaitu clearing pertama atau clearing penyerahan dan clearing kedua adalah clearing pengembalian atau berupa tolakan clearing. Nah, pada saat clearing penyerahan, warkat clearing yang diserahkan oleh setiap peserta adalah warkat debit keluar dan warkat kredit keluar. Nah, warkat debit keluar yaitu warkat yang disetorkan oleh nasabah bank yang bersangkutan untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Dan warkat kredit keluar adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah bank lain. Nah, pada clearing ke-1, bank selaku yang menagih akan menunggu hasilnya pada clearing kedua. Oleh karena itu, pada clearing pertama, yaitu clearing penyerahan, bank harus mencatat penagihan clearing ini ke dalam rekening administratif sampai dengan clearing kedua berakhir. Nah, clearing kedua adalah merupakan clearing tolakan atau clearing retur. Nah, bila pada clearing kedua terjadi penolakan warkat, maka seluruh rekening untuk warkat yang ditolak itu harus dinihilkan dahulu
dengan cara membalikkan jurnal yang telah dilakukan. Selanjutnya, bila clearing kedua tagihannya dinyatakan efektif atau tidak ada tolakan, maka pencatatannya di samping menihilkan rekening administratif, juga mencatat hasil tagihan clearing tersebut pada rekening yang real. Jadi demikian, ini adalah clearing yang dilakukan secara manual oleh peserta clearing. Pada skema clearing secara sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungannya dan pembuatan billet saldo clearing dilakukan secara otomasi, yaitu melalui alat bantu komputer. Sedangkan pemilahan warkatnya masih dilakukan secara manual oleh setiap peserta clearing. Dan pelaksanaannya dari fungsi clearing ini telah dilakukan dengan menggunakan sarana komputer tadi, dengan prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, peserta clearing merekam data setiap lembar warkat yang akan di-clearingkan ke dalam alat perekam data. Selanjutnya, perhitungan clearing ini dibantu dilakukan secara computerized oleh penyelenggara clearing, yaitu oleh Bank Indonesia. Nah, pembuatan daftar clearing oleh peserta clearing dan pemilahan penyampaian warkat ini nantinya masih tetap melibatkan semua peserta clearing. Hanya untuk rekapitulasi, neraca dan billet saldo clearing tetap dibuat oleh penyelenggara clearing. Dalam hal ini adalah di Bank Indonesia. Nah, ini adalah penyelenggaraan sistem clearing secara semi-otomasi. Untuk sistem otomasi di sini adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan secara otomasi, di mana pelaksanaan perhitungan, pembuatan billet saldo clearing, dan pemilahan warkat itu dilakukan oleh penyelenggara clearing secara otomasi. Ya, di sini terjadi pertukaran data secara elektronik yang pemrosesannya dilakukan dengan menggunakan mesin pembaca cek dan billet giro, yaitu yang dinamakan mesin MICR atau Magnetic Ink Character Recognition. Transaksi clearing otomasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi lokal atau intraregional, di mana bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Di sini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, lalu memeriksa kebenaran cek atau billet giro ataupun warkat lainnya, dengan membedakannya apabila transaksi tersebut berasal dari cabang sendiri atau dari cabang lainnya. Kemudian menyampaikan data tersebut kepada lembaga clearing setempat. Lalu transaksi antar daerah atau interregional, di mana bank penarik akan menyampaikan transaksinya setelah sebelumnya transaksi tersebut disortir terlebih dahulu oleh bank penarik per lokasi cabang yang bersangkutan. Kemudian nantinya akan digabung jadi satu dan dikirim ke pusat pengolah data untuk diproses ke lembaga clearing. Nah, tata cara clearing otomasi ini adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah mempersiapkan pemilahan warkat menurut jenis transaksinya, lalu dibubuhkan stempel clearing dan pencantuman informasi MICR kode line baik pada warkat maupun pada dokumen clearingnya. Selanjutnya, bank pengirim merekam data warkat clearing ke dalam sistem dengan menggunakan mesin reader encoder atau menginput data warkat untuk menghasilkan data clearing elektronik. Ya, kemudian nantinya dikelompokkan warkat tersebut dengan menggunakan yang dinamakan batch. Ya. Nah, batch ini nanti disusun ke dalam bundel warkat yang dinamakan
BPWD atau bukti penyerahan warkat debit dan bukti penyerahan warkat kredit. Nanti juga dibuatkan kartu batch warkat tersebut ya, baik secara debit maupun secara kredit. Selanjutnya akan dikirimkan batch data clearing elektronik ini ya, tentunya secara elektronik melalui jaringan komunikasi data ke sistem pusat clearing elektronik ya di penyelenggara clearing. Nah, fisik warkatnya dari dari DKE itu akan dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bentuk tertuju. Nantinya dipilahnya secara otomatis ya melalui mesin pembaca berteknologi image ya. Jadi nanti ada mesin pembacanya di Bank Indonesia. Nanti juga Ibu akan sharekan juga bagaimana videonya untuk pemilahan warkat-warkat dimaksud yang dilaksanakan di Bank Indonesia. Kemudian setelah tadi pesertanya mengirimkan DKE dan fisik warkatnya ke bank penyelenggara clearing yaitu Bank Indonesia, nanti peserta itu dapat melihat status DKE-nya di tempat penyelenggara clearing ya. Jadi masing-masing pengirim itu akan bisa melihat apakah data yang dikirimkan itu sukses atau gagal gitu ya. Nah, nanti si SPKE atau penyelenggara clearing itu akan memproses data clearing elektronik yang diterima secara otomasi dengan batas waktu transmitnya jika telah berakhir. Jadi baru nanti diproses. Ya, selanjutnya si penyelenggara clearing elektronik itu akan membroadcast informasi hasil clearing kepada seluruh TPK atau tempat penyelenggara clearing ya di masing-masing bank. Sehingga nanti peserta secara online itu dapat melihat hasil posisi clearingnya melalui TPK ya. Terakhir hasil perhitungan DKI tersebut yang dinamakan dilihat saldo clearing akan dibukukan ke rekening giro masing-masing bank yang ada pada sistem rekening yang ada di Bank Indonesia, dan itu dilakukannya secara RTGS atau Real Time Gross Settlement. Jadi semuanya langsung pada saat yang lebih cepat dapat diketahui hasilnya oleh masing-masing bank yang melakukan transaksi clearing di tempat penyelenggaraan clearing, yaitu di Bank Indonesia. Demikian tadi adalah sistem clearing secara otomasi. Untuk sistem clearing elektronik, prinsipnya hampir sama dengan sistem clearing otomasi. Yang mana di sini yang membedakannya adalah penggunaan teknologi yang lebih canggih gitu ya. Jadi sistem clearing elektroniknya ini adalah penyelenggara clearing lokal melakukannya secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan dilihat saldo clearing itu didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara dalam hal ini ke Bank Indonesia diteruskannya dengan menggunakan sistem elektronik ya. Nah, sistem clearing elektronik ini tentunya mempunyai beberapa tujuan, yaitu diantaranya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan sistem pembayaran menjadi lebih cepat, lebih akurat, handal, aman, dan lancar ya. Samping itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses clearing. Juga untuk memenuhi kebutuhan informasi para peserta clearing mengenai hasil perhitungan clearing secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu. Ya. Jadi transaksi yang dapat diproses melalui sistem clearing elektronik ini adalah meliputi transfer debit dan transfer kredit ya, yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit, cek berupa cek, dilihat giro, nota debit, dan lain-lain, maupun warkat kredit ya atau nota kredit ya. Khusus untuk transfer kredit, di sini nilai transaksi yang dapat diproses melalui
transaksi clearing ini dibatasi di bawah 100 juta ya. Tetapi mungkin sekarang ada perubahan kembali ya, silahkan nanti diupdate, dilihat dari ketentuan yang ada di Bank Indonesia. Sedangkan untuk nilai transaksi yang di atas 100 juta ke atas harus dilakukan dengan menggunakan sistem sistem clearingnya berdasarkan sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement ya. Nah, di sini terdapat pelaksanaan kegiatan clearing yang berbeda yang digunakan di beberapa tempat atau wilayah clearing ya. Jadi untuk sistem clearing elektronik ini atau dikenal juga dengan SKEJ itu digunakan di Jakarta ya, dan sistem clearing otomasi itu digunakan di Bandung, Surabaya, dan Medan. Sedangkan sistem semi otomasi clearing lokal atau dinamakan SOKL digunakan di 33 wilayah clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah clearing lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia ya. Jadi itu adalah sistem clearing elektronik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dan tentunya untuk terakhir kali diinformasikan memang ada ketentuan baru berkaitan dengan sistem clearing elektronik ini yang nanti akan Ibu jelaskan di kemudian hari.